Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi kita memasuki pada bab 4 dalam buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 ya. Nah, dengan materi pokok adalah teks puisi, kemudian kompetensi dasar kita pada hari ini yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh modal kombinasi luring dan daring menggunakan WA Group kelas Google Classroom GCR dengan model pembelajaran saintifik, peserta didik dapat mengartikan puisi dan merinci unsur-unsurnya dari kegiatan membaca dan mendengarkan secara kritis dan dengan penuh kejujuran, kreatif, dan peduli lingkungan. Perhatikan teks berikut. Ibu akan membacakan puisi berikut ini. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintikan dia kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan disirap akar pohon bunga itu. Teks puisi yang Ibu bacakan tadi itu disebut puisi ya. Nah, kita lihat definisi dari puisi yaitu teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Nah, di sini puisi mengungkapkan berbagai hal, baik itu kerinduan, kegelisahan, atau pengagungan kepada sang halis yang kamu ungkapkan dalam bahasa yang indah. Nah, itu pengertian dari puisi masih. Nah, kita masih pada bagian selanjutnya itu apa saja unsur-unsur puisi. Unsur yang pertama dari puisi adalah majas dan irama. Nah, berbeda dengan teks eksposisi, berita, ataupun teks jenis yang lain, yang kita pelajari puisi merupakan teks yang mengutamakan majas dan juga mengutamakan irama. Nah, apa itu majas? Ya, majas figuratif language. Di sini adalah bahasa kias atau bahasa yang tidak sebenarnya, makna tambahan yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Nah, untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan yaitu bisa berupa majas perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Banyak sekali ya majas-majas ini dibagi menjadi dikelompokkan ke 4 jenis. Yang berikutnya irama atau istilah lain musikalitasnya. Di sini yaitu alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Nah, irama berfungsi untuk memberikan jiwa atau ruh ya pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi seperti perasaan sedih, kecewa, marah, rindu, bahagia, dan sebagainya. Jadi ketika kita membaca puisi itu kita memberikan irama. Iramanya dalam bentuk apa? Ya intonasi, tempo, penjedaan, dan sebagainya. Kita perhatikan dalam puisi Hujan Bulan Juni ya. Jadi kita masuk langsung mengenai majas dan irama yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni ini. Di dalam puisi Hujan Bulan Juni ini terdapat majas yang dominan atau yang paling sering muncul ya. Di sini majas personifikasi. Nah, apa itu majas personifikasi? Yaitu majas yang membandingkan benda-benda yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Jadi di sini contohnya bulan tersenyum menyapaku. Nah, kata tersenyum ini adalah salah satu dari sifat manusia. Contoh yang lainnya misalnya kita menggunakan kata pena ya atau pulpen. Penaku menari-nari di atas kertas putih.
kata menari-nari itu merupakan sifat dari manusia. Banyak lagi sifat manusia, misalnya berjalan, marah, yang melambai, kelaparan dan sebagainya. Yang itu dipasangkan atau diinikan dengan kata-kata benda yang tidak bernyawa, sehingga dia disebut dengan personifikasi. Ini yang paling dominan di dalam puisi Hujan Bulan Juni. Nah, kemudian majas paralelisme. Di sini dikatakan majas perulangan yang tersusun dari baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu tak ada yang lebih bijak, tak ada yang lebih ini. Jadi ada kata tak ada diulang-ulang ya, hampir dalam setiap baris atau barisnya. Berikutnya irama. Nah, irama puisi ini diekspresikan puisi Hujan Bulan ini itu dengan lembut, dengan penghayatan yang lembut. Ini perwujudan rasa kagum dan simpati kita. Nah, sehingga tampak ada pujian yang dikatakan pada Hujan Bulan Juni, yang menggambarkan sesuatu yang tetap sabar, bijak dan arif. Jadi kita membacanya dengan penuh kelembutan, tidak marah, tidak sedih, biasa-biasa saja. Jadi dikatakan di sini lembut, sesuai dengan maksud. Yang berikutnya, unsur puisi yang berikutnya menggunakan kata-kata konotasi. Nah, kata-kata konotasi itu adalah lawan dari kata denotasi atau bermakna denotasi. Kata denotasi itu kata yang sebenarnya. Kalau memang tangan, ya tangan anggota tubuh. Misalnya tangan kanan, ya memang tangan sebelah kanan. Tapi kalau makna atau kata konotasi, tangan kanan itu artinya orang kepercayaan. Nah, kata konotasi kita lihat definisinya. Kata yang bermakna tidak sebenarnya atau makna kiasan atau makna tambahan ya. Nah, kata itu sudah mengalami penambahan, baik itu berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Nah, untuk makna konotasi ini, untuk mengetahui makna atau artinya, kita tidak bisa mengartikan satu kata dulu, tetapi kita lihat konteks kalimat ya. Konteks kalimatnya dia baru kita bisa mengartikan kata-kata konotasi dalam puisi tersebut. Nah, seperti contoh ini ya, hujan di sini air yang turun dari langit. Nah, kemudian makna tambahannya perbuatan baik. Ini makna tambahan ini dikatakan perbuatan baik ini sesuai dengan teks puisinya. Jadi bisa juga pada puisi yang lain makna hujan itu berbeda, sesuatu yang sedih atau sesuatu ya yang terbuang dengan cuma-cuma, macam-macam ya, tergantung konteks berarti kalimatnya. Nah, kemudian jejak-jejak kaki, pengertian ini tapak ya. Nah, di sini pengalaman hidup. Kemudian jalan, tempat untuk melintas. Nah, kemudian tambahannya alur kehidupan. Jadi intinya makna konotasi ini kita bisa memaknainya ya, kita lihat dulu konteks kalimatnya ya, baru kita bisa memahaminya. Kalau tidak paham secara kalimat, kita baca per paragraf, per bait. Kalau tidak paham juga ya bisa memaknainya per puisi. Jadi untuk memahami konotasi. Selanjutnya, unsur yang berikutnya kata-kata berlambang. Lambang atau simbol di sini karena seperti gambar, tanda, ataupun juga dalam bentuk kata ya. Nah, misalnya di dalam puisi Hujan Bulan Juni ada lambang-lambang yang dimaksud, misalnya hujan dan bunga. Di sini hujan merupakan melambangkan kebaikan atau kesuburan, sementara bunga bermakna keindahan. Unsur yang berikutnya adalah pengimajinasian dalam puisi. Nah, pengimajinasian di sini dikatakan kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Nah, dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah dapat merasakan, mendengar, dan melihat sesuatu yang diungkapkan. Nah, untuk pengimajinasian ini yang dominan ya, ada melalui atau imajinasi auditif ya, bila kita merasakan daya khayal itu dari mendengarkan, contohnya deru ombak ya, suara kicauan burung. Nah, itu dari mendengarkan, imajinasinya disebut imajinasi auditif. Nah, kalau kita melihat ya, misalnya ombak bergeluk
bergelung di pantai, ya. Kelapa atau pucuk kelapa melambai-lambai. Kita melihat, ya, itu disebut dari imajinasi visual. Dan misalnya kita aku merasa kedinginan di tengah hujan yang turun di senja tersebut. Nah, rasa dingin itu kita rasakan melalui perabaan, ya. Nah, itu disebut dengan imajinasi taktil, dan masih banyak, ya, imajinasi yang lain, tetapi yang kita pelajari di sini 3 dulu sesuai dengan usia, ya, atau kurikulum kita. Nanti kalau di SMA mungkin banyak lagi imajinasi yang kita pelajari. Di dalam puisi juga kita akan mendapatkan kata-kata misalnya senja samar, masa purnama, dan sebagainya. Ini merupakan kita daya hayal kita peroleh yaitu melalui penglihatan. Kemudian sepoi, panas, payah terik, menghembus lemah, itu melalui perabaan, ya. Kemudian gelak rayu membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Nah, dengan kata-kata itu penyair menggambarkan keadaan dirinya ketika sedang berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini yang di hujan bulan Juni, ya. Keinginan agar Tuhan mengisi seluruh kaumnya tentang besaran cinta, kerinduan berupa rasa penyair, pembayangan secara nyata melalui kata-kata tersebut. Nah, ini contoh untuk mengartikan makna berdasarkan unsur puisi. Lalu kita simpulkan bagian akhir pembelajaran kita, unsur-unsur puisi. Kita lihat, ya, penyimpulannya. Yang pertama ada majas dan irama. Di sini yaitu menggunakan bahasa kias yang menimbulkan kesan, kemudian bunyi yang teratur dan berulang. Kemudian konotasi, ya, yaitu bermakna tidak sebenarnya atau makna kiasan atau makna tambah. Kemudian kata berlambang bisa berupa gambar, tanda, kata menyatakan maksud. Kemudian ada pengimajinasian, kata-kata yang menimbulkan khayalan imajinasi melalui penglihatan, pendengaran, apapun perasaan. Nah, ini adalah unsur-unsur puisi yang merupakan simpulan materi kita pada hari ini. Nah, demikian materi yang dapat Ibu pelajari. Semoga penjelasan yang Ibu sudah sampaikan itu dapat menambah wawasan atau pemahaman anak-anak. Selanjutnya, anak-anak akan mengerjakan LKS atau LKPD yang akan Ibu berikan berikutnya pada pembelajaran kita, ya, di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.